Nah, dari Mas J mungkin bisa sampaikan sentimen-sentimen global maupun domestik apa aja yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Silakan Mas J. Oke, terima kasih Pak Riki. Benar kata Pak Riki, emang kalau kita lihat ya pergerakan IHSG kita beberapa waktu terakhir ini memang kecenderungannya masih sideways dan cenderung tertekan. Nah, itu kalau kita lihat Sobat IDX, memang dari sisi global pun kita lihat ekonominya memang sedang penuh dengan ketidakpastian. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran terkait adanya resesi, kemudian juga angka inflasi yang masih relatif tinggi, itu tentu membuat makro secara global memang tidak dalam kondisi yang maksimal. Nah, kondisi inflasi yang cukup tinggi ini tentu membuat respon para pemangku kebijakan moneter tentu mengambil inisiatif untuk menaikkan policy rate mereka. Beberapa negara katakanlah Uni Eropa, kemudian ada Amerika Serikat juga melakukan kebijakan yang sama. Mereka berusaha untuk menekan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga yang tentu itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena logikanya seperti ini Sobat IDX, kalau misalkan suku bunga berada dalam level yang cukup tinggi, otomatis industri dalam melakukan aktivitas industrinya akan mendapatkan tambahan kos. Kenapa ada tambahan kos? Karena mereka akan dibebani oleh yang namanya beban bunga yang lebih tinggi. Sehingga membuat industri-industri di luar sana berusaha untuk melakukan efisiensi. Nah, kalau kita sering dengar berita, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK massal. Nah, itu menjadi salah satu indikasi bahwa memang saat ini kondisi industri secara umum sedang berada dalam kondisi yang kurang begitu baik. Karena kan di sisi lain inflasi cukup tinggi, daya beli turun, kemudian cost of fund dari sebuah industri juga meningkat. Kondisi seperti inilah yang membuat kekhawatiran resesi semakin dekat. Nah, kalau kita lihat lagi dari data di Amerika Serikat sendiri, inflasi sebenarnya sudah mulai melandai. Yang sebelumnya itu di kisaran 8%-an, saat ini sudah di level 7,7% ya untuk di bulan Oktober. Artinya kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan oleh The Fed sejauh ini kurang lebih ada sekitar 4 kali kenaikan dengan masing-masing kenaikan 75 basis point, itu setidaknya membuahkan hasil. Nah, sehingga kemarin risalah The Fed pun, risalah FOMC menyebutkan bahwa di bulan Desember, sekalipun The Fed nanti akan kembali menaikkan suku bunga, tapi mereka sudah mulai istilahnya tidak terlalu nge-push lah ya. Kemungkinan konsensusnya hanya di angka sekitar 50 basis point. Tentu sentimen ini cukup positif kalau menurut saya, karena dengan melandainya sikap The Fed dalam menaikkan suku bunga, tentu memberikan harapan bagi industri-industri yang mereka menggunakan dana utang yang cukup besar. Karena dengan melandainya peningkatan suku bunga, di suatu titik nanti pasti akan ada titik balik dari penurunan suku bunga itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi komoditi, komoditi ini kalau kita lihat secara global memang ada beberapa tekanan-tekanan. Kita lihat dari sisi coal, dari sisi batu bara memang beberapa waktu terakhir ini sempat mengalami penurunan, bahkan penurunannya sempat di harga sekitar 200-an USD per metric ton. Padahal all time high tahun ini itu di kisaran 400. Nah, kalau kita breakdown lagi penyebabnya apa? Salah satunya juga karena memang konsumen batubara terbesar di dunia, kita lihat China saat ini pun juga masih belum reopening. Mereka saat ini kembali menghadapi gelombang COVID. Karena kan beda dengan Indonesia ya, kalau di Cina itu mereka sangat ketat, mereka sangat disiplin. Kalau tidak sampai kasus hariannya 0, maka mereka tidak akan benar-benar opening. Sehingga kondisi seperti ini, negara-negara yang mana mereka menggantungkan
perekonomiannya ke China, katakanlah misalkan Indonesia sebagai penyuplai bahan bakunya pun juga akan terdampak oleh keadaan China yang masih belum reopening. Nah, kemudian semua hal itu yang membuat saat ini perekonomian secara global mostly masih penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, di mana semua negara masih berusaha berperang dengan inflasi, dengan menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain ada resesi yang mengancam negara tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kondisi makro secara global saat ini masih belum begitu maksimal. Nah, kemudian bagaimana dengan makro kita? Kalau makro kita secara umum, saya lihat di sini, kita sebenarnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari berbagai indikator, dari sisi inflasi, kita masih relatif terjaga di angka 5%-an, GDP kita pun juga masih di angka 5%, kemudian cadangan devisa masih kisaran 5-8 bulan impor, kemudian nilai tukar pun memang ini agak tinggi, tapi kalau dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya, kita masih relatif aman. Jadi kalau dari sisi makro Indonesia, kita sebenarnya masih cukup solid. Kita masih cukup bagus, hanya saja tekanan market ini lebih ke arah tekanan secara global. Nah, itu yang membuat kenapa IHSG kita sebenarnya nggak turun, cuma IHSG kita sideways di level kisaran 69 sampai 7.100-an. Nah, itu kalau saya lihat beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG selama beberapa pekan terakhir. Gitu, Oke. Oke, baik. Tadi sudah cukup jelas sekali ya. Tadi Mas J sudah menjelaskan juga terkait dengan suku bunga, lalu sektor komoditi, dan ada juga terkait dengan gambaran ekonomi makro di Indonesia yang cukup baik sebenarnya ya. Jadi memang mayoritas masih dominan tekanan dari asing. Nah, oke, Mas J, tadi mungkin kira-kira untuk range pergerakan IHSG akan bergerak dia di kisaran berapa nih? Oke, kalau untuk kita lihat katakanlah jangka menengah ke depan ya, kita lihat katakanlah 1 bulan ke depan. Kalau saya lihat di sini kemungkinan potensinya IHSG masih akan ranging dulu. Sejauh ini dia selalu rebound di level moving average 200. Saat ini ada di kisaran 7.000. Pas dengan level psikologisnya. Kemungkinan dia masih akan tertahan di level support 7.000. Kemudian untuk resisten, saya lihat ada resisten di level 7.130 sampai ke level 7.175. Di situ ada level gapping area. Dan kita juga tahu, kita sekarang sudah di penghujung November. Di Desember ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, itu kecenderungannya menguat. Sehingga kalau saya lihat secara teknikal dia masih ada potensi untuk menutup gapping area di resisten 7.130 sampai 7.175. Oke, baik. Oke. Nah, untuk emiten-emitennya sendiri nih Mas J, pasti banyak yang udah nungguin nih rekomendasi saham dari Mas J yang mungkin bisa kita lihat juga nih jelang-jelang window dressing katanya ya kalau di akhir tahun. Seperti apa nih? Nah, kalau kita melihat momentum window dressing ini sebenarnya memang setiap tahun saham-saham big cap selalu konsisten ya. Utamanya saham big bank biasanya di akhir tahun selalu konsisten mengalami kinerja yang maksimal di akhir tahun. Nah, kalau kita bisa sebut emiten-emitennya, salah satunya seperti BRI. Kenapa saya BRI? Karena kalau kita lihat di antara 4 big bank lainnya, BNI, kemudian ada Mandiri, kemudian ada BCA, BRI ini pergerakannya cukup tertinggal. Saat BCA dan Mandiri sudah mencapai all-time high-nya, BRI saat ini masih belum mencapai all-time high-nya. Padahal kalau kita lihat secara sisi fundamentalnya, dia sangat solid. Kemarin dia mencatatkan result bottom line-nya itu di atas 100%. Tentu itu angka yang cukup luar biasa untuk saham perbankan. Dan kita tahu juga bahwa BRI ini adalah salah satu emiten perbankan yang dia punya
net interest marginnya itu paling besar. Itu di kisaran 5 sampai 6%. Sehingga menurut saya melihat dari sisi fundamental yang cukup bagus dan story yang juga cukup bagus dari tahun ke tahun, ada potensi BRI masih akan terus mencatatkan kenaikan kinerja sahamnya sampai di akhir tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara sektoral, sektor yang sudah mulai bergerak, yang sebelum-sebelumnya dia tidak terlalu diperhatikan investor, tapi saat ini sudah mulai bergerak, kita bisa lihat saham-saham properti. Saham properti ini kita lihat sudah mulai ada pergerakan yang cukup bagus, saya lihat, dan mungkin saya lihat ini momen switching sektoral. Jadi yang sebelumnya sempat rame di batubara, kemudian ada sebelumnya lagi ada farmasi dan bank digital dan sebagainya. Saat ini mungkin ke depan properti akan cukup menarik. Cukup menariknya kenapa? Kalau kita lihat dari sisi valuasi, saham properti ini termasuk saham yang sudah mulai under value. Dia PBV-nya rata-rata sudah di kisaran 0,5 sampai 0,7 kali. Tentu angka ini bagi investor yang punya orientasi jangka panjang tentu juga sangat menarik. Kalau kita bisa sebut emiten-emitennya, itu ada pertama ada Pakuwon, kemudian ada CTRA, kemudian juga yang terakhir ada BSDE. Nah, BSDE dan ketiga emiten yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat secara teknikal, pergerakannya pun juga sudah mulai cukup menarik ya. Dan bisa kita cermati untuk pergerakan selanjutnya. BSDE sendiri, saya baca tadi pagi, dia secara kinerja perusahaan, penjualannya pun di kuartal 3 ini naik cukup signifikan. Sehingga tidak salah jika sahamnya memang langsung diapresiasi oleh pelaku pasar atau para investor. Ada potensi lanjutan penguatan untuk sektor-sektor properti ke depan, gitu Pak. Oke, baik. Oke, terakhir juga kita perlu perhatikan saham-saham nikel. Saham-saham yang punya sentimen dengan nikel ini juga menarik. Ada MDKA, ada Antam, juga ada Harum. Harum itu juga punya segmen nikel juga di samping batubara. Itu juga cukup menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita lihat dari sisi government, dari sisi Indonesia, pemerintah Indonesia juga cukup serius dalam menanggapi perubahan dari tenaga fosil menuju tenaga listrik. Kemarin pun di G20 Indonesia secara serius mengkampen terkait perubahan yang akan dilakukan dari switching energi tadi. Dan juga terbukti terlihat bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang cukup potensial untuk investasi EV.